Oke, sekarang kan kita udah kurang lebih paham nih mengenai fix, floating sama cap. Nah, kalau gua mau ambil rumah pakai KPR, menurut Bro Devin itu gua ngambil lama atau ngambil pendek lebih untung? Jadi kalau misalkan kita lihat ya dari track back ke masa lalu dari data ya, kalau misalkan nggak ada COVID, nggak ada krisis atau apapun, suku bunga kan. Halo teman-teman, balik lagi di podcast Gray Area. Hari ini kita bakal bahas soal KPR atau KPR Hacks ya, Bro Ronald ya. Buat bahas KPR ini kita sempat diskusi ya, Bro Ronald ya. Kita mau bahasnya yang technical atau kita coba bahas dulu nih dari awal. Siapa tahu teman-teman di sini nggak semuanya udah pernah lihat tabel KPR dari bank, nggak semuanya udah tahu soal teknis cara apply KPR. Kita coba bahas awal dulu lah ya. Kita asumsi teman-teman di sini masih awam soal KPR. Nah, menurut Bro Ronald gimana nih? Kita enakan bahasnya dari apa dulu nih? Oke, mungkin langsung aja KPR itu sebenarnya kalau kita bayar rumah dengan KPR menguntungkan atau malah rugi? karena kita kan tahu ya bro, kalau ngambil rumah itu kalau cash sama KPR pasti harganya beda. Betul. Iya, jadi pasti kan ada namanya NPV ya. Betul. Net present value, di mana ada bunga yang kalau buat teman-teman, kalau kalian beli rumah hari ini dengan harga 1 miliar, tapi kalian cicil dengan KPR, let's say 5 tahun atau 10 tahun, pasti kan uang 1 miliar hari ini 5 tahun ke depan udah beda value-nya. Betul. Makanya dari developer itu pasti dari pengembang akan menambahkan bunga yang kita sering dengar dengan NPV. Dan rata-rata itu biasanya sekitar 5% sampai 6% per tahun. Oke. Nah artinya kalau perbedaan cash price dengan perbedaan KPR itu biasanya bisa kalau 2 tahun cicilannya berarti bisa sekitar 12% tuh bedanya tuh. Yep. Jadi harganya bisa naik 12%. Nah makanya balik ke pertanyaan awal tadi menurut Bro Devin, kalau kita beli rumah, let's say kita punya cashnya. Kalau kita nggak punya cashnya ya otomatis kita no choice lah ya. Kita cuma bisa pakai KPR. Tapi kalau kita punya cash, untuk cash keras bisa. Tapi lebih baik kita ambil cash atau kita ambil KPR. Nah kalau misalkan untuk pembelian properti ya bro ya, properti rule of thumb-nya atau secara general ya, general pakai cash atau KPR itu tergantung kebutuhannya. Kalau yang gue tahu itu kalau misalkan kebutuhannya buat tempat tinggal, pakai cash itu adalah pilihan yang bisa kita consider lebih baik. Kenapa? Soalnya tempat tinggal itu nggak ada returnnya bro. Nggak ada returnnya. Aside daripada NPV naik, capital gain dan lain-lain ya. Daripada harga tanahnya naik. Cuman tempat tinggal itu sebisa mungkin jangan dijadikan liability kita kelamaan. Oh kalau ambil KPR tapi untuk rumah itu jadi liability ya? Iya betul. Tapi kalau misalnya kebutuhannya buat usaha ya bro ya. Buat bisnis, either kos-kosan, buka minimarket atau cloud kitchen atau apapun lah buat bisnis lah gitu. Ada returnnya kan, ada returnnya yang bisa nge-cover interest rate dari bunga bank tersebut gitu. Jadi itu mungkin ambil KPR atau kredit dari bank itu better choice gitu. Cuma sekali lagi nih bro, buat lebih tahu mending KPR atau cash. Tadi kan ada net present value-nya juga. Terus berarti itu hubungannya ke capital gain dari kenaikan harga properti tersebut. Berarti kita mesti tahu dong bunga banknya itu berapa sih? Betul. Berarti kalau ngomongin bunga bank itu ada yang namanya fix, floating, sama cap. Gitu. Ada fix, floating, sama cap. Nah mungkin teman-teman di sini ada beberapa yang masih asing ya. Fix itu apa, floating itu apa, cap itu apa gitu ya. Gitu. Jadi kita jelasin bentar ya bro ya. Apa itu bro? Jadi fix rate itu adalah dari namanya kita udah tahu lah ya. Jadi fix itu adalah ya bunga tetap. Jadi selama masa beberapa tahun itu fixnya itu misalkan bank udah menentukan fix 3 tahun bunganya 5%. Berarti selama 3 tahun itu bunganya 5%. Oh berarti mau suku BI-nya naik segala macam atau mau turun itu tetap di 5%? Betul. Sudah di lock ya berarti ya? Lock, betul. Floating sesuai namanya juga. Itu mengikuti suku bunga BI yang tadi Bro Ronald bilang. Oke. Itu floating ya? Floating. Mau suku bunganya naik berarti naik juga. Tiap bank jadi naik juga gitu. Turun ya turun gitu. Kalau cap itu mengikuti floating. Cuman ada batas atasnya.
Oh, Ada oke. batas atasnya. Oke, jadi misalkan floatingnya SBI misalkan let's say lah ya sampai 8%. Ya. Nah, biasa kan kalau suku bunga itu sekitar plus 2 atau plus 3 dari suku SBI. Berarti kalau Oke. 8% mungkin KPR-nya bisa sekitar 10 sampai 11%. Betul. Nah, tapi karena dari program banknya ada di cap di maksimal 9%, Ya. berarti dia nggak akan sampai 11%, 10%, tapi dia akan sampai tuh maksimalnya di 9%. Betul. Oh, itu namanya fix and cap berarti? Ya, fix and cap. Oh, karena Gitu. gue sering dengar program di bank itu ada fix and cap, fix and cap. Oh, itu artinya ya? Itu artinya. Berarti fix awal, let's say misalkan 2 tahun atau 3 tahun kita akan terima 5% misalkan. Betul. Nah, tahun keempat dan sampai tahun ke-10 itu misalkan di cap maksimalnya di 9%. Jadi SBI mau ke berapapun tetap dia akan maksimalnya di 9%. Betul. Tapi bisa di bawah 9. Di bawah 9 bisa. Oke, artinya floating tapi dijaga batas atasnya. Iya. Oke, menarik. Jadi kalau misalkan Bro Ronald pasti kan udah dengar ya tadi ada promosi dari bank atau enggak dapat tabel dari bank nih. Yes. Tulisannya fix and cap. Fix 2 tahun 5%, Ya. cap 3 tahun 7% let's say. Minimum tenor 20 tahun. Oke. Jadi ada minimum tenornya juga tuh, ada variabel baru ya gitu. Oke. Berarti fixnya yang tadi Bro Ronald udah bilang sekian berapa tadi 2 atau 3 tahun pertama Yes. itu fix tuh rate-nya segitu. Cap-nya maksimal berarti 7% let's say. Oke. Lalu sisa tahunnya sampai tahun ke-20 itu floating, ikutin suku bunga. Oh, berarti di cap-nya nggak mungkin sampai batas tenor selesai gitu ya? Betul. Oke. Nah, oke. Sekarang kan kita udah kurang lebih paham nih mengenai fix, floating sama cap. Nah, kalau gua mau ambil rumah pakai KPR, menurut Bro Devin itu gua ngambil lama atau ngambil pendek lebih untung? Misalkan kan kalau KPR itu kita tahu lah ya batas umur kalau masih muda banget itu kita bisa ngambil sampai 20 tahun gitu kan. Tapi kalau kita mungkin umurnya udah lebih senior mungkin maksimalnya kita cuma bisa ambil 5 sampai 10 tahun. Nah, kalau misalkan kita nih anak muda nih yang punya opsi untuk ngambil sampai 20 tahun, menurut Bro Devin mendingan kita ambilnya pendek atau panjang? Karena kan kalau makin panjang harusnya logikanya ya, itu kan bunganya berjalan terus tuh. Nah, itu gimana menurut Bro Devin? Menurut gua sih memang banyak banget nih beredar mitos-mitos ya. Gue juga dengar ya teman-teman gue ya bro ya. Mitos pertama yang tadi Bro Ronald bilang, kalau ambil KPR makin panjang makin bagus. Oke. Anak muda bisa sampai 25 tahun itu makin bagus gitu. Mitos kedua adalah kalau lihat tabel KPR, bunganya lihat yang paling rendah, pilih yang gitu. Jadi itu mitos-mitos sebenarnya. Kenapa mitos? Karena semua tergantung situasi. Oke. Balik lagi ke pertanyaannya Bro Ronald. Ambil rumah mendingan sepanjang-panjangnya atau sesuai kemampuan gitu. Ya. Nah itu yang tadi saya awal di mention sebelumnya tuh. Jadi sesuai kebutuhan. Kalau rumah tinggal, kalau misalkan jadi liabilitas kelamaan, itu pasti akan mengganggu kenyamanan finansial kita juga bro. Kalau kelamaan? Kalau kelamaan. Oke. Karena gini, misalkan let's say rumahnya 1M. Rumahnya 1M, kita ambil tenor sampai 20 tahun. Ya. Yang diambil dari rate atau suku bunganya dari bank itu adalah sisa pinjaman pokok kita. Oke. Misalkan 1M yang dikasih pinjam adalah 900 juta. Ya. Kita otomatis kalau cicil 20 tahun, kita udah cicil 2 tahunnya, berarti sisa pinjaman pokoknya masih banyak dong. Betul. 900 juta, let's say mungkin sisa pinjamannya masih 800 juta mungkin. Karena kira-kira. proporsi di awal itu lebih banyak bayar bunga. Iya. Oke. Betul. Ada yang proporsi bayar lebih banyak bunga, tapi memang jumlah cicilannya itu kan include bunga juga tuh. Yes. Include bunga juga. Nah, karena sisa pinjaman pokoknya itu masih banyak di tahun ketiga, otomatis bunganya juga masih banyak dong. Betul. Itu kalau misalkan belum ditambah lagi sama bunganya belum lagi kalau floating. Ya. Kalau misalkan floating, misalkan kita udah dapat fix nih 5%. Tiba-tiba di tahun ketiga floating nih 10%, 12%. Nah 12% itu kan dari sisa pinjaman kita. Yes, betul. Di tahun keempat, let's say sisa pinjaman kita masih 700 juta. Tapi bunganya udah 12%. Oke. 12% itu bunganya kita akan mengalami dari tahun keempat sampai tahun ke-20, 25 sepanjang-panjang itu loh bro. Oke. Harga propertinya bisa naik 2 sampai 2,5 kali lipat. Gitu. Jadi itu yang saya bilang tadi liabilitasnya bikin kita nggak nyaman secara finansial. Oh, kalau kepanjangan ya. Kalau kepanjangan itu kalau buat rumah tinggal. Oke. Tapi kalau misalkan teman-teman di sini ada yang mau ngambil KPR, buat ngambil ruko, buat bikin jadi buat kos-kosan, usaha nih ya, buat bisnis buat ya. Indomaret, Ya. betul. Itu ngambil sepanjang-panjangnya itu better choice. Oh, gitu. Iya, kan namanya kan buat usaha ya. Yes, Jadi betul. buat cash flow-nya itu lebih sehat.
Oh, karena bisa ditutup sama return daripada bisnisnya. Betul Oke. banget, betul banget. Jadi dia punya bunga, dia punya cicilan KPR, termasuk cicilan dari pokok pinjamannya, Ya. itu tercover dengan dia punya bisnis, either Oke. kos-kosan, minimarket, restoran atau apapun itu. Oke. Jadi memang tergantung lagi sama kebutuhannya sih bro. Ya. Sama mitos kedua tadi, apa misalkan kita lihat di table tadi, Yes, ambil bunga terkecil. ambil bunga terkecil, ambil bunga terkecilnya kan, itu kan yang disebutin di table itu biasa bunga terkecil fixnya, Betul. Bukan floatingnya ya. bukan floating ya. Oke. Kita masih lihat nih, teman-teman juga masih lihat nih, minimum tenornya itu berapa tahun. Gitu. Jadi misalkan bunga terkecil kita lihat di table ada yang 5%, 6%, wah ada yang paling kecil nih, 4,25%. Ya. Tapi ternyata fixnya cuma 3 tahun, minimum tenornya 10 tahun. Oh, artinya bisa floating 7 tahun tuh. 7 tahun sisanya floating tuh. Dan gambling tuh ya, kalau bunganya lagi tinggi banget ya kita harus bayar yang tinggi Iya ya. betul. Jadi kalau misalkan kita lihat ya dari track back ke masa lalu dari data ya, kalau misalkan nggak ada COVID, nggak ada krisis atau apapun, suku bunga kan cenderung naik ya. Betul. Cenderung naik. Jadi floating itu sebenarnya gamblingnya itu ya lumayan kelihatan kalau kita akan kalah karena suku bunga itu cenderung naik. Oke. Kalau nggak ada faktor eksternal kayak COVID, pandemik atau krisis ya gitu. Yes. Oke, artinya kesimpulannya berarti kalau kita ambil untuk rumah itu kalau bisa kita sesuaikan juga dengan kemampuan tapi jangan kepanjangan. Betul. Tapi kalau kita buat usaha misalkan buat restoran atau buat bisnis gitu ya, itu kalau bisa kita ambil yang maksimum tenor gitu ya. Betul. Selama kita punya profit bisa menutup interest rate-nya dari banknya. Iya. Oke. Nah, gue mau nanya bro, kalau kita sebagai anak muda misalkan ya, kan banyak nih anak-anak muda mungkin yang nonton podcast kali ini juga banyak yang kaum millennials yang mungkin bisnisnya itu on the bisnis sendiri gitu. Jadi dia bukan kerja sama orang. Karena kan setahu gue kalau kita kerja sama orang kita dapat slip gaji, ada pendapatan tetap. Tapi kalau misalkan kita own the business, itu kan kita yang menjadi ownernya ya. Dan startup bisnis let's say baru mulai nih. Nah biasa kan kalau bank itu kan dia harus lihat track record mungkin 2 tahun gitu kan atau lebih. Nah kalau baru mulai terus gue mau beli ruko gitu kan untuk usaha gue, itu gimana bro? Karena kan gue baru mulai bisnis, belum ada track record, ya kan gue juga nggak ada slip gaji karena I own the business gitu kan. Nah itu bisa nggak sih kita ngajuin KPR? Oke, jawabannya mau textbook atau logis? Yang logis saja. Logis. Iya. Susah bro. Susah ya kan, nggak bisa ya harusnya ya. Susah. Nah artinya nggak applicable dong untuk orang yang baru mulai bisnis terus dia mau beli ruko, itu agak berat ya memang ya. Ada nggak solusinya? Gini, jadi kalau misalkan mau apply ke bank ya, bank akan track record lah. Betul. Track record ke kita. Yang paling penting adalah sebenarnya sekedar credit score. Credit score itu apa bro? Credit score itu penilaian bank terhadap personal atau individu. Dia bayar kreditnya tepat waktu nggak? Oh, kartu kredit atau dia punya cicilan yang lain. Itu jadi buat kita ngebaikin track record credit score kita bisa dimulai dari hal kecil kayak kartu kredit. Misalkan kita mau apply di bank A. Ya. Di bank A berarti kita harus punya credit score yang baik di bank A. Oh, kita harus punya kartu kreditnya dan kita harus cicilannya itu on time terus lah gitu ya. Betul. Oke. Lalu kita juga harus punya relasi juga yang baik dengan bank A. Caranya ya sekedar masukin tabungan, deposito. Kan lama-lama kita kenal tuh sama teller, CSO atau bahkan kepala cabangnya. Oke, itu bisa ya? Itu bisa. Jadi biarpun teman-teman di sini yang belum pernah ambil KPR sama sekali, tapi track recordnya bagus, credit score-nya bagus, terus deposito dan relasinya sama bank A tersebut bagus, itu bisa. Itu bisa gitu. Oke. Itu bisa. Cuman memang ya lebih challenging aja. Lebih challenging aja. Cuma tetap produk bank kan bank maunya closing ya gitu. Betul. Tetap akan dilayani dengan baik sama bank. Oke, mungkin dealnya bisa dikasih malah bunganya lebih tinggi dikit gitu ya. Betul. Bisa tapi di approve gitu ya. Betul. Atau bahkan kalau sebenarnya relasi baik ya, nego bunga pun jadi lebih rendah masih dibanding bisa juga promo ya nego juga bunga ya. Bisa. Oke. Bisa gitu. Oke. Semua sih sebenarnya tergantung ya, tergantung relasi kita sama bank, betul, kesepakatan betul. Oke, berarti millennials yang baru mulai startup pun masih memungkinkan lah ya untuk dia mengajukan KPR atau KPA gitu ya. Memungkinkan. Oke. Sekarang kalau misalkan nih kita udah jalan bisnisnya let's say udah lumayan panjang, terus kita punya cicilan yang agak-agak mandek-mandek lah di bank. Nah, terus kita mau ngajuin kredit baru nih. Kita mau ngajuin kredit baru, misalkan kita mau expand bisnis kita atau kita mau beli ruko lagi atau beli rumah gitu. Itu
triknya gimana sih? Karena kan gini, kan kita kalau bicara KPR hacks gitu ya, mungkin kalau secara by the law-nya teman-teman juga bisa googling sendiri lah ya, persyaratannya, dokumennya apa aja gitu kan. Tapi kalau buat teman-teman yang kok gue ngajuin ditolak, nah itu ada triknya nggak? Maksudnya apa yang harus di-prepare minimal, mungkin nggak pasti, tapi minimal naikin chance-nya untuk di-approve gitu. Oke. Sebenarnya biarpun ditolak pun masih bisa di-approve juga. Jadi gini caranya, kalaupun ditolak ataupun kalaupun kita ada kredit macet atau apapun, kita cobalah selama 1 tahun sebelum kita apply, itu kita benerin dulu kredit score sama relasi kita. Gitu. Jadi kita benerin dulu segala cicilannya biar lunas dan lain gitu. Dan kita udah usaha di sana, ada faktor lain juga. Misalkan kita mau KPR. KPR itu kan kolateralnya artinya jaminan atau agunannya itu kan bangunannya, propertinya. Nah itu kan cukup kuat tuh. Cukup kuat. Apalagi kalau misalkan nilai pinjamannya 60-70% lah dibanding nilai kolateralnya gitu. Itu cukup kuat. Jadi itu menambah nilai chance buat di-approve. Lalu kalau misalkan mau nambah chance lagi buat di-approve, ini rule of thumb yang general semua orang mungkin udah pada dengar gitu. Itu sepertiga dari penghasilan. Itu buat biaya cicilan KPR ya, betul. Artinya kalau misalkan pendapatan gue 10 juta, berarti gue maksimal itu untuk dapat chance di approve lebih tinggi maksimal harus 3 juta. Ya, jadi pilih properti yang cicilannya 3 juta sebulan. Gitu. Itu chance di approve-nya bisa lebih tinggi ya? Bisa lebih tinggi. Jadi kalau misalkan kita udah tahu apa nih yang bank mau, kolateral yang baik, kredit score yang baik, budget cicilannya 30% atau sepertiganya yang bank mau gitu. Pengen punya relasi yang bagus dengan bank tersebut, dengan cara menambah deposito, tabungan atau apapun produk-produk bank itu di sana gitu. Jadi kalau misalnya kita udah hit semua buttonnya, ya itu chance-nya naik bro. Oke. Mungkin boleh nggak bro kasih insight nih buat teman-teman di rumah, ya kan update per kali ini lah ya, per hari ini gitu ya, per video ini tayang gitu ya. Menurut bro kalau boleh pilih bank swasta, itu bank apa yang pengalaman bro ini ngajuinnya lebih mudah, kemudian dari suku bunganya lebih lunak, kemudian juga kalau kita mau lunasin kan biasanya lebih cepat dari Tempo kan ada penalti ya, nah penaltinya lebih kecil dan administrasi lebih mudah. Sama satu lagi mungkin bank BUMN apa nih, jadi buat teman-teman di rumah, kalau gua lagi mau ngajuin KPR dan lagi bingung mau di bank apa ya, nah ini minimal ada insight lah. Ini sebut banknya nggak apa-apa? Nggak masalah. Masalah. Bank swasta sih yang gua relasi deket sih itu BCA. Bank swasta BCA. Bank swasta itu BCA. Itu sebenarnya gini, rekomendasi dari gua banknya itu dengan rekomendasi dari orang lain pasti beda-beda. Yes, betul. Karena tergantung relasi kita dengan bank tersebut gitu. Betul. Cuman kalau misalnya kita ambil track record ke belakang, kita kumpulin mana nih bank yang paling generous kasih bunga gitu. Paling generous gitu. Jadi menurut gua swasta itu BCA. Karena ya BCA itu udah established ya. Dia swasta nomor 1 juga. Betul. Dan memang sistemnya udah bagus banget. Kalau punya relasi bagus dengan bank BCA itu ya udah gampang lah. BCA bank capek antri ya. Bank capek antri. Pokoknya ngantri terus ya kalau mau ke tellernya. Betul. Dan paling terkenal kan Satpam BCA kan. Betul. Satpam BCA multitasking kan. Betul. bisa bantu buka tabungan, bisa bantu semuanya gitu. Bener. Sampai ada meme-nya customer service-nya nggak ada kerjaan karena Satpamnya udah bisa semua. Satpamnya udah bisa semua. Iya, benar. Berarti kalau bank swasta BCA. Betul. Nah, kalau BUMN rata-rata sih generous buat kasih bunga KPR ya. Ini ngomongin KPR ya, bukan bunga pinjaman modal usaha ya. Itu yang track record saya sih BTN sama BRI. BTN sama BRI. Betul. Oke. BTN sama BRI itu lumayan generous. Cuman balik lagi ke teman-teman, kalau misalkan teman-teman di sini punya relasi itu nego sama KCP atau apapun, itu mereka juga open sih sebenarnya. Berarti kalau swasta BCA, kalau BUMN, BRI sama BTN. Betul. Nah, last question bro. Tadi kita tunggu. Sekarang gue mau tanya balik dulu. Kalau Bro Ronald, gue pengen denger juga nih, kan tiap bank beda-beda ya relasinya ya. Bro Ronald gimana nih pilihan bank swastanya satu sama bank BUMN-nya? Mungkin kalau gua sih sama ya, BCA karena segala transaksi memang sudah menggunakan BCA juga. Jadi lebih ya tadi kata Bro Devin, artinya kita udah lebih kenal lah sama bank BCA dan mungkin bisa ada deal-deal khusus gitu kan. Nah kalau bank BUMN
Mungkin ya BTN sih, karena memang dari dulu BTN itu sangat sering berkolaborasi dengan developer properti. Iya. Jadi memang dia sudah punya strategi-strategi khusus untuk bikin bunganya lebih menarik, mungkin subsidinya lebih bagus dan lain-lain gitu ya. Ya tapi kan ini dinamis ya bro ya. Dinamis. Artinya bisa bergerak terus nih. Kita nggak tahu besok, wah ada lagi nih bank lain yang memberikan lebih menarik gitu kan. Dan ujung-ujungnya memang benar. Semuanya balik lagi ke kesepakatan. Karena kan antara developer dengan bank ini kadang bisa bikin program-program yang khusus, program-program yang menarik gitu kan. Jadi ya ini buat referensi teman-teman aja, tapi balik lagi kalau teman-teman memang punya relasi, punya koneksi, punya kenalan dan mungkin nasabah priority dari bank apa, kadang bisa dapat promo spesial tuh. Iya, betul banget. Ya. Oke. Nah, bro, pertanyaan terakhir, bro. Sebelum kita selesaikan podcast kali ini, jadi kalau misalkan kita ngambil KPR gitu ya, kita bicara soal KPR gitu. Tadi kan sudah dijelaskan juga sama Bro Devin, kalau untuk bisnis better kita ambil agak panjang. Ya, kalau untuk tempat tinggal better kita ambil ya semampu kita tapi jangan terlalu panjang lah supaya tidak jadi liabilities yang terlalu berat. Iya, sesuai kemampuan. Kemudian juga tadi kita udah bahas mengenai bunga untuk fix itu seperti apa, floating seperti apa dan cap seperti apa. Nah dan tadi ada rekomendasi juga nih kira-kira kalau bank swasta apa, kalau bank BUMN apa gitu kan. Nah menurut Bro Devin kalau misalkan kita bicara soal KPR itu sebenarnya bisa nggak sih kalau kita mau gue ambil yang fix nih ya kan, gue ambil yang fix 3 tahun misalkan. Kemudian dia ada program fix and floating gitu kan. Nah atau fix and cap lah gitu. Tapi fix bunga 3 tahun awal kan ringan. Nah setelah 3 tahun karena gue udah dapat bunga ringan, gue tahun keempatnya nggak lanjut di bank itu. Jadi tahun keempatnya gue lanjutin di bank lain, yang dimana gue ambil lagi program fix and cap dari bank lain lagi. Jadi gue dapat bunga rendah terus nih. Jadi ngindarin floatingnya ya. Ngindarin floating ataupun ngindarin capnya. Jadi gue udah pastilah, interest yang gue bayar itu berarti cuman sekian gitu tiap tahun. Nah itu bisa nggak sih bro? Karena gue ngobrol sama beberapa teman-teman gue, kadang ada yang berpikiran seperti itu. Oh ya udah kalau memang bisa kayak gitu ya gue itu aja. Terus pindah-pindah bank terus gitu. Ya nggak segampang itu sih bro. Jadi kalau kita lihat peraturannya secara tertulis ya, ini rule of thumb-nya juga dari banknya juga. Yang tadi kita sempat mention tuh ada minimum tenor ya. Ada minimum tenor misalkan fix 2 tahun, cap 3 tahun, minimum tenor 10 tahun. Berarti setelah 5 tahun, di tahun ke-6 mau pindah bank kan, proronal gitu, biar hindarin floating. Secara rule of thumb, minimum tenor itu ya peraturan dari banknya. Karena memang pas kita lagi apply dan di-approve sama bank, otomatis kolateral atau bangunan propertinya itu kan jadi punya bank kan. Jadi maksudnya dipegang sama bank kan gitu. Secara itu sih bank akan menolak pengajuan buat pindah kredit ke bank lain. Karena bank kan yang kita bilang di awal, mereka lebih senang tuh. Kalau uang kita stay lama-lama di mereka karena ada interest ya gitu. Tapi kalau misalkan mau lunasin lebih cepat, itu peraturannya ada, tapi kena denda sekitar 2-3% dari sisa pinjaman pokoknya. Ada nggak bank yang kasih denda kurang dari 2-3%, 1-2%, let's say. Ada juga gitu. Jadi tergantung banknya dan tergantung relasi kita dengan banknya gitu. Tapi kalau misalkan mau pindah-pindah kayak gitu, bank akan menolak sih sebenarnya. Bank akan menolak. Cuman bisa atau enggaknya itu tergantung kesepakatan lagi. Bro Ronald, teman-teman di sini, teman Bro Ronald itu sepakat nggak sama banknya gitu. Nego sama banknya pintar nggak gitu. Iya, gitu I see. Artinya baik kesepakatan lagi lah ya. Cuman by the law-nya ya dia kalau udah di lock selama let's say 10 tahun ya berarti dia udah nggak bisa kemana-mana lagi selain dia lunasin. Gitu ya, dia lunasin baru misalkan dia mau ajuin kredit lagi ya itu lain cerita lagi gitu ya. Lunasin pun juga ada dendanya yang tadi saya bilang tuh 2-3%. Gitu. Bro, ini mungkin yang paling terakhir nih ya, karena gue baru kepikiran dan gue yakin teman-teman di rumah juga ini pengen banget tahu nih. Yang paling terakhir. Jadi ini trik KPR yang menurut gue mungkin cukup menarik buat para investor ataupun buat para owner bisnis. Misalkan gue mau beli ruko buat usaha. Harga rukonya 1 M. Nah, bisa nggak? Karena gue lihat teman-teman gue di lapangan itu banyak yang kejadian adalah gini. Dia beli ruko 1 M, tapi dia pinjam uang sama banknya, dia kredit KPR sama banknya, minta plafonnya itu 1,2 M. Jadi appraisalnya naik tuh. Nah jadi harusnya
nilai transaksinya cuma 1 miliar, tapi karena dia entah gimana. Nah ini gue pengen tanya Bro Devin nih, dia mungkin bisa ngobrol sama appraisalnya atau seperti apa gitu ya. Akhirnya appraisal yang di-approve sama bank itu bisa 1,2 M, sehingga uang yang dia dapetin itu lebih banyak daripada uang yang harus dia bayarin. Nah sehingga kelebihan uangnya itu bisa dipakai untuk renovasi bisnisnya atau ekspansi bisnisnya dan lain-lain. Itu ada triknya nggak sih? Itu kan menarik ya. Kalau misalnya kita pinjam kita beli ruko 1 M, kita bisa pinjam 1,2 M gitu. Iya. Jadi kan ada selisih 200 yang bisa kita pakai gitu. Betul. Itu sebenarnya bisa dan applicable. Oh bisa ya? Iya, jadi Nah gimana tuh? Teman-teman Bro Ronald pasti udah praktekin ya. Yes. Terus saya lihat juga teman-teman saya juga udah praktekin. Mereka mau bangun satu bisnis, entah kos-kosan atau minimarket, nilai appraisalnya dinaikin. Terus sisa uangnya buat renovasi. Betul. Renovasi. Jadi dia benar-benar bikin bisnis itu tanpa modal tuh. Nah, bikin bisnis itu tanpa modal. Iya. Ya sebenarnya memang balik lagi sih relasi kita dengan bank sama relasi kita gimana sih enaknya dengan orang appraisal tersebut. Oke. Kalau kita jago nego, kita apply di awalnya itu kita naikin juga. Oke, tapi kan akan di-appraise sama bank kan? Akan di-appraise sama bank. Appraise sama bank kan yang biasa dicairin kan 70-80% atau dari dia appraise market value-nya kan. Betul. Gitu kan. Tapi kalau misalnya kita bisa cari value-value lain dari aset tersebut, kita kan bisa nambahin external value ke jadi intrinsic value ke properti tersebut gitu. Oke. Jadi nilai dari properti yang kita punya, kita bisa klaim lebih tinggi dibanding properti sekitar kita. I see. Entah itu ada kolam renangnya, Ya. entah itu memang tanah satu-satunya, Ya. entah itu ruko satu-satunya di pinggiran persaingnya cuma ada let's say 3 ruko lain. Ya. Jadi total 4 ruko. Iya. Dan 3 ruko lain gak dijual. I see. Oh ruko saya ini langka banget, rare gitu. I see. Berarti uniqueness-nya itu juga mempengaruhi ya. Uniqueness mempengaruhi. Dan juga mungkin ketika dia dealing sama owner rukonya atau let's say rumahnya, itu under value daripada market value gitu ya. Betul. Misalkan marketnya 1 M, mungkin ada owner yang BU, Betul. dia jualnya 800 juta let's say gitu kan. Dan dia ngajuin ke bank tetap 1 M, sehingga dia dapat selisih 200 jutanya. Betul. I see. Karena Itu menarik market sih. value itu kan nggak bisa dinilai dari sekedar NJOP atau sertifikat kita doang kan gitu. Betul, Jadi betul. kita bisa tambahin value-value lain I dari see. eksternal gitu. I see. Oke, jadi buat teman-teman yang ada di rumah ya, ini adalah sebuah opsi untuk investment. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat sekarang ini kan instrumen investment banyak ya. Ada forex, ada saham, ada kripto, ada NFT, bentar lagi ada metaverse gitu ya. Dan banyaklah instrumen-instrumen yang bisa kita invest. Nah, tetapi kenapa properti ini menjadi sangat menarik? Karena properti memiliki yang namanya leverage. Nah, inilah yang tadi kita bahas, KPR. Kalau kita mau beli rumah 1 M atau ruko 1 M, kita nggak perlu tuh langsung bayar 1 M gitu ya. Kita bisa cukup bayar DP, which is sekarang DP di bank juga udah sangat kecil, bisa 5%, bisa 10%. Artinya kalau kita beli 1 M, kita cukup bayar 100 juta atau 50 juta. Itu sudah bisa kita klaim untuk KPR-nya. Sehingga kita bisa menggunakan dana sisanya untuk kita expand bisnisnya, kita puterin dana di usaha dan lain-lain sebagainya. Jadi memang investment di properti ini menarik karena ada leverage. Dan tadi udah dijelaskan oleh Bro Devin juga untuk mengenai trik gimana kita bisa ngajuin KPR supaya chances di approve-nya lebih tinggi, dan ada trik juga gimana kita bisa naikin valuasi daripada kita punya akad kredit gitu ya. Betul. Jadi menarik banget obrolan kita kali ini Bro Menarik Devin. banget. Ya, Betul, thank you banget udah kasih kita insight nih soal trik untuk gimana kita mengajukan KPR. Iya, betul. Thank you banget juga, obrolan kita sih menarik, dan kalau teman-teman di sini pada merasa bermanfaat sama sharing kita, KPR kita kan juga nggak dari sisi tempat tinggal aja, bisa juga dari bisnis atau usaha. Teman-teman like ya video kita. Ya. Kalau misalkan ada request nih teman-teman, kita pengen bahas apa soal berikutnya, teman-teman lagi bingung, ada kegalauan apa, boleh komen juga. Ya. Kita nextnya mau sharing apa juga. Mungkin kita udahin dulu obrolan kita hari ini. See you teman-teman di next video, next podcast kita. Thank you juga Bro Ronald. Thank you. See you. Bro Devin.